Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kita semua, amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang tadi sudah sama-sama ya memimpin kita, mengajak kita untuk menikmati, mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apa kabarnya? Sungguh amat baik, amin. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Sekalipun mungkin dunia ada aja ya Bapak Ibu ya. Dunia ini ada aja, kenapa? Karena udah jatuh di dalam dosa. Tapi mari kita sama-sama selalu melihat kebaikan Tuhan. Amin. Melihat pemeliharaan Tuhan. Melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah dunia yang mungkin makin kacau ini. Ya, dan Dia sungguh amat baik. Hari ini ada semua karena anugerahnya. Kita ada semua karena anugerahnya. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah secara online. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan boleh sehat, kuat ya, dipulihkan sehingga bisa datang ke tempat ini, punya kesempatan juga beribadah bersama dengan kita-kita yang udah datang di sini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk berdoa sekali lagi, dan saya beri kesempatan buat Bapak Ibu Saudaraku untuk boleh say something sama Bapak. Ya, boleh minta sesuatu sama Tuhan ya. Atau hanya diam saja tidak apa-apa, tapi hati kita terkonek dengan Tuhan dan nyatakan sama Tuhan. Tuhan, aku butuh apa? Ya, Dia Bapa yang baik, Dia selalu mendengar seruan isi hati anak-anak yang dikasihinya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ada semua hanya karena anugerah-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami yang dikasihi oleh Engkau, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami ada di tempat ini, kami percaya Engkau yang kumpulkan kami Allah Roh Kudus. Dan betapa hati kami rindu untuk kami boleh menerima yang terbaik daripada Bapa. Isi hati-Mu Bapa itu yang kami butuhkan, kebenaran-Mu itu yang kami butuhkan. Karena dunia ini sering kali mengacaukan hati dan pikiran kami. Tapi kami percaya pagi hari ini isi hati-Mu Bapa boleh menenangkan kami, boleh mengajarkan kami, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan memberikan kepada kami jalan keluar, solusi atas setiap hal yang mungkin sedang kami alami. Tuhan Yesus, Engkau juru selamat, kami percaya Engkau selalu menyelamatkan kami. Dan ini kami domba-domba-Mu, kami berkumpul, kami mau untuk diberi makan oleh Engkau, diberi minum, diberikan ketenangan, dibawa ke rumput yang hijau. Kami mau mendengar akan suara-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau yang kuasai hati dan pikiran kami semua. Engkau yang menolong setiap kami sehingga kami mampu dan sanggup mengerti kedalaman kasih Yesus, mengerti kedalaman isi hati Bapa yang luar biasa. Kami mau terima dengan ucapan syukur, kami mau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kasih tos kiri kanan bilang, kamu disayang Tuhan Yesus. Nah ya. Kata-kata yang sungguh mengandung kebenaran. Anda, Bapak, Ibu, ya, saudara, adik, ya boleh ya, karena saya nggak tahu Bapak Ibu saudaraku duduknya di sebelah mana ya. Tapi kita semua dikasihi sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak sayang sama kita, Dia nggak mungkin mati di atas kayu salib, ya tebus setiap kesalahan kita. Ya, Dia sungguh sangat baik. Baiklah, hari ini kita udah masuk di minggu yang terakhir di bulan Februari, nggak berasa. Dan sepanjang bulan ini kita sudah belajar satu tema My Offering atau persembahanku, diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan hari ini saya kasih judul Stop Imitating atau berhentilah meniru. Ya, berhentilah meniru. Nanti ini ngomongin apa nanti saya terangkan. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat sama Bapak Ibu Saudaraku foto ya dari Bless ya. Jadi salah satu komsel begitu ya untuk anak-anak yang usianya ya yang udah kerja juga ada ya tapi belum menikah begitu, tetap kumpul di Bless. Yuk kasih lihat ya Li fotonya. Ini terakhir Bless gabungan ya, kami mungkin jumlahnya nggak banyak ini karena gabung ya dari anak-anak yang masih SMA kemudian yang kuliah dan sudah bekerja ya, kita kumpul sama-sama. Nah ini suasana Imlek, memang ini Januari yang lalu. Ya, tapi minggu terakhir saya nggak sempat kasih fotonya karena saya khotbah dulu terus baru ada Bless gabungan gitu ya. Saya selalu kasih lihat supaya Bapak Ibu Saudaraku bisa terus mendoakan
generasi selanjutnya. Amin. Mau dipakai Tuhan ini, sedang dipakai Tuhan. Amin. Ya, ini bless gabungan, kemudian kemarin. Nah, ini kemarin bless tunas ya. Mungkin dari fotonya ada anak Bapak Ibu Saudaraku. Terus berdoa ya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena anak-anak kita, mereka juga perlu Tuhan Yesus, amin. Dan Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus mau pakai hidup mereka untuk kemuliaan Bapa di surga. Ya ini ya, kemarin foto bless tunas. Oke, kita balik lagi ke firman Tuhan. Diambil dari Roma 12 ayat 1. Ibu Gembala mau bantu saya ya, bacain ayat. Wah terima kasih banyak nih. Ya, boleh ya dibacakan dulu sama Ibu Gembala. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku, saya hobi begitu ya, kasih stabilo atau warna yang lain supaya kita mudah untuk mencernanya. Ada beberapa kata di sini yang saya beri warna berbeda untuk kita perhatikan bersama. Karena itu saudara-saudara, ini ngomong-ngomong Rasul Paulus yang nulis. Dan Rasul Paulus bicaranya bukan sama orang yang belum percaya kepada Yesus, bukan. Ya, Rasul Paulus tulis ini untuk gereja. Gereja bukan bangunan, gereja itu jemaat, gereja itu adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di sini Rasul Paulus menasihatkan ya. Karena itu apa ya? Nah, di Roma 11 sudah dijelaskan betapa Tuhan itu sangat baik. Ya, Tuhan itu sudah menyelamatkan kita lewat apa? Lewat Yesus Kristus yang diutus ya untuk mati di atas kayu salib menggantikan kita. Ya, karena itu kalau udah terima kebaikan Tuhan, udah tahu kebaikan Tuhan, udah lihat bagaimana Tuhan menderita untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara ya ini ya, demi kemurahan Allah, karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah. Ya, aku Rasul Paulus menasehatkan kamu. Paulus menasehatkan kita gereja supaya kita mempersembahkan. Mempersembahkan apa? Tubuh. Ya, mempersembahkan tubuh. Nah kita suka bawa persembahan nih ke gereja dalam bentuk uang. Itu perlu nggak? Perlu. Boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi ayat ini spesifik kita akan belajar bagaimana arti dari tubuh ini sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tubuh ya. Jadi ada kata yang saya highlight di sini, tubuh sebagai persembahan. Ternyata kali ini yang dibawa bukan uangnya Bapak Ibu, bukannya mungkin barang apa begitu, bukan, tapi tubuh kita sebagai persembahan. Jadi tubuh kita, diri kita sebagai persembahan yang hidup. Tidak seperti pada zaman dulu bangsa Israel kalau mempersembahkan kepada Tuhan bawanya binatang. Ya, dan binatangnya itu dibunuh. Ya, dipersembahkan itu dibunuh dulu, baru kemudian dibakar di atas mezbah seperti itu. Ya, itu udah zaman yang lalu. Kita udah nggak seperti itu. Setelah Yesus hadir, ini yang kita lakukan bersama-sama atas nasihat Rasul Paulus, atas ilham daripada Roh Kudus. Ya, jadi bahwa persembahannya itu hidup. Karena Bapak Ibu Saudaraku juga nggak mau kan, maaf kata kalau tak pateni, nggak mau ya, benar nggak ya? Bahwa persembahan yang hidup nggak pulang lagi kalau saya pateni gitu ya. Jadi hidup, kudus dan yang berkenan. Nah ini ayat yang terkenal sebetulnya. Dan saya sendiri sebetulnya apa ya, kayak belajar gitu ya Bapak Ibu. Selama ini saya juga keliru atau mungkin kurang tepat mengartikan ayat ini. Karena ketika saya melihat bahwa oh ya persembahkan tubuh, oh iya ya yang saya punya tubuh saya, yang saya punya adalah diri saya sendiri. Menjadi satu persembahan, persembahan itu pemberian kepada Tuhan. Ya, persembahan itu bicara tentang pemberian kepada Tuhan. Ketika Ibu Maria misalnya berulang tahun dan saya tidak mungkin kan bawa kado dan bilang ku persembahkan, waduh ya gaya amat. Enggak, persembahan itu bicara tentang satu hadiah yang kita bawa dan untuk pribadi yang hebat. Makanya bentuknya adalah persembahan. Ada sembahnya, ada hormatnya, ada kagumnya.
Kalau kita kasih hadiah, Nur kamu ulang tahun saya kasih hadiah aja. Saya kan gak bilang yang inilah persembahan saya Nur gitu ya. Enggak, persembahan adalah sesuatu yang kita mengagumi, kita bersyukur, berterima kasih. Ya, yang dibawa apa? Tubuh. Karena mungkin kita bisa gak punya uang, kita mungkin bisa gak punya barang, tapi tubuh ini tetap ada. Ya, jadi yang dibawa tubuh, nah yang menarik adalah ini Bapak Ibu, hidup. Kita sering berpikir ketika kita bernafas berarti kita hidup. Padahal hidup di sini bicara tentang hidup di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita bisa lihat orang bisa hidup tapi ketika dia banyak masalah, dia stres, dia depresi, sebetulnya itu gak hidup. Ya, bagaimana manusia sudah jatuh di dalam dosa seperti itu dan sebetulnya manusia itu mati. Karena apa? Karena apapun yang manusia pikirkan semuanya adalah kejahatan. Nah jadi Paulus mau kasih tahu tubuhmu sebagai persembahan yang hidup ini bicara sekali lagi kamu udah percaya sama Yesus. Kamu sudah dihidupkan. Jadi mengertilah dari ayat ini bahwa ketika kita datang sama Tuhan bawa diri kita melihat bahwa diri kita tuh udah gak mati lagi, saya katakan. Kenapa? Karena dulu sebelum terima Tuhan Yesus kita mati. Roh kita mati, tapi ketika Yesus ya menyelamatkan kita, kita terima Yesus, roh kita dibangkitkan. Jadi kita hidup, ini maksudnya yang hidup. Yang kudus, ya bawa sama Tuhan teh jangan yang kotor. Kalau habis dosa teh jangan datang sama Tuhan, itu dulu. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Karena Yesus itu menyelamatkan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Jadi kalau kita menghadap Allah dulu ya zaman dulu ya gak ada seorang pun dari kita ya. Kita mah lahirnya udah abad Tuhan Yesus sudah mati ya di atas kayu salib. Itu gak main-main Bapak Ibu. Makanya harus ada binatang yang disembelih dulu untuk menggantikan dosa kita. Ya, tapi seringkali kita melihat di sini yang kudus, oh kalau saya barusan habis buat dosa, saya nggak layak datang ke gereja, saya nggak layak untuk memuji Tuhan. Enggak, bukan seperti itu. Di sini bicara yang kudus itu bukan karena kita menjaga perilaku kita kudus. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup menjaga perbuatan kita selalu suci, tiap detik, tiap saat terus. Nggak bisa. Karena tubuh kita ini masih terdiri dari daging, penuh dengan kelemahan. Ya, jadi yang kudus ini bicara bagaimana kita sekali lagi menyadari apa Tuhan Yesus yang menguduskan kita. Karena kita gak akan pernah bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, kita mikir negatif aja udah salah, udah gak kudus. Gak bisa, kita terlalu lemah. Bagaimana Kristus yang mengcover kita. Bagaimana kita ada di dalam Kristus Yesus sehingga apa? Kita bisa selalu datang dengan berani menghadap tahta Bapa, minta pertolongan Bapa, minta kasih karunia Bapa. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudaraku, saya gak ngedoain kita berbuat dosa, enggak. Tapi memang karena Tuhan Yesus belum datang kedua kali, kita belum diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Gak sengaja ataupun sengaja bisa. Tapi kemudian jangan ngerasa saya gak layak untuk datang sama Tuhan. Justru datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan maaf, Tuhan aku tadi salah. Tapi aku percaya darah Yesus. Aku percaya apa karya penebusan Yesus. Itu yang mengkuduskan aku. Amin. Kalau enggak kita gak akan pernah mau datang sama Allah Bapa. Dan iblis akan terus bilang nih dosa kamu ini. Tuh tadi pagi kamu begini. Nih, terus kapan kita bisa datang menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa? Kalau kita selalu lihatnya diri kita sendiri. Kita lupa. Kita enggak fokus sama Yesus yang udah menderita. Gantiin kita. Supaya apa? Supaya kita selalu dikuduskan. Amin. Ya itu ya. Jadi jangan berusaha lagi untuk saya harus berbuat kudus. Iya betul. Tapi saya mau bilang lebih efektif, efisien ketika kita selalu melihat Yesus. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Lihat Yesus sehingga kita pun tidak akan mudah jatuh di dalam dosa. Ya, ini luar biasa ya. Tuhan yang menguduskan kita. Jangan berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Tapi datang selalu sama juru selamat. Dan yang terakhir adalah yang berkenan. Berkenan itu tuh layak.
menyukakan. Wah, tadi seperti saya bilang, tidak bisa kita. Kita penuh dengan kekurangan. Tidak ada seorang pun, termasuk Rasul Paulus. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan berkenan itu hanya bisa lewat iman. Iman itu apa? Percaya kepada Yesus. Ya, lewat iman berkenan. Jadi sekali lagi ayat ini mengatakan bahwa apa? Bahwa datang sama Tuhan, datang sama Bapa, selalu melihat apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Itu. Lihat tubuhmu, lihat dirimu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Karena Yesus, bukan karena perbuatanku. Yesus selalu menutup aku. Aku ada di dalam Yesus. Ya, sehingga apa? Datang sama Bapa. Bapa ini aku. Nah, aplikasinya seperti apa? Ada ayat yang membantu. Mari kita lihat bersama. Ya, Ibu Gembala bantu lagi yuk baca. Ini masih sama, ayat yang sama dari versi yang berbeda. Silakan dibaca. Roma 12 ayat 1. Ya. Jadi inilah yang saya ingin Anda lakukan. Dengan pertolongan Tuhan, ambillah kehidupan Anda sehari-hari yang biasa. Tidur, makan, pergi bekerja dan berjalan-jalan. Dan serahkanlah itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Merangkul apa yang Tuhan lakukan untuk Anda adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuknya. Amin. Ini ayat yang sama dari versi Alkitab yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku di sini dikatakan dengan pertolongan Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengatakan inilah yang Rasul Paulus ingin kita semua lakukan dengan pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, bukan dengan pertolongan Tuhan. Ya, ambillah kehidupan Anda sehari-hari yang biasa. Makan, tidur, kerja. Ya, kalau ada jemaat di sini yang kuliah, ya. Itu yang sehari-hari yang biasa, ya. Tapi bukan cuma begitu, serahkan itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Contoh yang gampang adalah begini Bapak Ibu Saudaraku. Saya kemarin makan nih soto, misalnya begitu ya. Waduh nih soto enak banget, pas banget gurihnya pas, asinnya pas, manisnya pas. Waktu saya makan saya bilang Tuhan terima kasih. Ya, saya bisa makan enak. Kenapa? Karena ini anugerah Tuhan. Kalau saya nggak punya lidah yang bisa mengecap, kalau saya nggak bisa menikmati, mau soto semahal apapun, seenak apapun saya nggak bisa nikmati. Itu maksudnya Bapak Ibu. Itu tuh persembahan loh. Kenapa? Karena kita tahu ini semua hanya karena Tuhan. Ya, jadi tubuhmu, keseharianmu, serahkan itu kepada Tuhan. Merangkul atau mengambil atau memeluk. Ya, memeluk apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Tuhan lakukan apa sih buat kita? Semuanya. Tuhan gak kelihatan dia roh. Tapi bagaimana ketika kita tidur, dia berkati kita, dia jagai kita, dia lindungi kita. Ya gak bisa kelihatan. Tapi Tuhan sudah melakukan segalanya buat kita. Terutama kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Ya, dan kita terima itu. Makanya kan waktu datang sama Tuhan dan kita selalu ngeliat sebetulnya aku bisa datang sama Tuhan tuh karena Yesus loh. Makasih Yesus. Makanya kita memuji dia, menyembah dia kan. Dan keep thanking him. Terus menerus berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah lakuin semuanya. Dan ayat ini bilang sebetulnya itu adalah hal terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku bawa uang sebagai persembahan itu baik. Ya, bawa suara kita untuk Tuhan itu baik. Tapi terlebih lagi adalah terima Yesus. Terima apa yang Yesus sudah lakukan. Karena apa yang Yesus sudah lakukan itu tuh menyelamatkan kita. Terima pemeliharaannya itu tuh persembahan. Karena sebetulnya Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita, betul? Ya kan? Apakah dengan kita memberi uang, kita memberikan tenaga kita dalam pelayanan, apakah Tuhan butuh itu semua? Kan sebetulnya tidak. Dia mah udah sempurna, dia bukan seperti dewa, dia bukan seperti Baal yang harus dikasih sesajen, tidak. Tapi waktu kita datang sama dia, kita bersyukur sama dia, kita kembali mengingat karya Yesus, itu yang dia suka. Kenapa? Karena dia mengorbankan anaknya. Dan ketika kita bisa menghargai anaknya yang mati untuk kita, itulah persembahan yang terbaik buat dia. Amin. Dalam keseharian ya, makan, tidur, jalan, kerja, Tuhan terima kasih.
Sekalipun mungkin saat ini toko lagi sepi, tapi aku masih bisa bekerja. Aku percaya Engkau pelihara aku. Itu udah jadi persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi persembahan bukan hanya hari Minggu, persembahan bukan hanya hari tertentu, tapi setiap detik. Tuhan Yesus terima kasih. Ini saat ini aku bisa bernapas nih. Ya, ini semua karena apa? Karena anugerah-Mu. Itu persembahan. Keep thanking Him. Teruslah berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Nah ya, untuk mendukung kembali saya kasih satu ayat. Roma, klik. Dibantu Li. Iya, Roma 6 ayat 11. Silakan Bu. Roma 6 ayat 11. Maka biarlah demikian juga halnya dengan kamu. Karena kamu sekarang telah bersatu dengan Dia. Kamu harus terus-menerus memandang dirimu sebagai orang yang mati dan tidak tanggap terhadap daya tarik dosa. Sementara kamu hidup setiap hari untuk kesenangan Allah dalam persatuan dengan Yesus yang diurapi. Amin. Nah, Roma 6 ayat 11 dalam salah satu versi Alkitab mengatakan, kamu sekarang telah bersatu dengan Dia. Dia di sini siapa? Yesus. Yesus di dalamku, aku di dalam Yesus. Ya, begitu ya. Kamu harus lihat. Nih kalau lihat harus ya. Apa? Terus menerus memandang diri kita sebagai orang yang mati dan tidak tanggap terhadap daya tarik dosa. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam kita. Ya, sementara kamu hidup apa? Setiap hari untuk kesenangan Allah Bapa dalam apa? Persatuan dengan Yesus. Jadi sekali lagi saya rangkum Bapak Ibu Saudaraku, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah Bapa terpisah dari manusia. Allah begitu mengasihi manusia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa nggak bisa bersama-sama dengan Allah yang suci. Akhirnya Allah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita. Ya, dengan berat hati, ibarat ya bahasa saya ya, dengan berat hati Allah merelakan anaknya. Karena kalau nggak bisa ketemu lagi sama manusia, nggak bisa bersatu lagi dengan manusia. Terpisah kan, sudah jatuh begitu. Dia korbankan anaknya, ya. Dan barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ketika kita terima anaknya, Allah seneng dong. Karena Allah udah korbanin anaknya. Ketika kita menolak anaknya, Allah akan murka nanti. Karena tidak ada yang menjadi pendamaian. Kasarnya gini Bapak Ibu, minta maaf ya kasarnya ya. Udah capek-capek dikasih ditolak. Seperti itu. Ya, jadi makanya waktu kita datang sama Allah Bapa, selalu melihat bahwa ini semua karena Yesus. Allah seneng gak? Seneng banget. Ya, dan apa? Allah juga ingin kita jadi perfect combo. Double. Allah ingin kita datang sama Dia, Allah senang karena memang Allah begitu rindu kita. Dan yang kedua, kita datang selalu mengingat bahwa aku bisa datang karena Yesus. Double combo, perfect combo saya bilang. Ya, betapa Allah begitu senang. Ya, dan lihatlah apa? Kita perlu untuk selalu melihat setiap hari, memandang diri kita. Karena sekali kita terima Yesus, selamanya Yesus ada di dalam kita. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, bukan Yesus jadi keluar, Yesus masuk, kan gak begitu. Ya. Nah makanya terus fokus kepada Yesus sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah tanggap lagi terhadap daya tarik dosa. Oke ya, nah sekarang kita masuk di ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Silakan Ibu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah sekarang kita masuk ke ayat yang kedua Bapak Ibu. Sekali lagi saya kasih highlight. Janganlah, kalau dibilang jangan berarti ini yang jangan dilakukan. Betul ya? Tetapi, ini kontrarinya, ini kebalikannya. Jangan A tapi B. Berarti yang kita fokus adalah yang ini. Ya. Dan ketika kita melakukan yang B ini ada akibatnya sehingga akibatnya. Betul?
Betul ya? Nah firman Tuhan mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, terus kita mesti gimana? Oh, kita tuh perlu untuk berubah oleh pembaharuan budi. Ini gimana ya maksudnya? Nanti saya jelaskan ya. Sehingga apa? Akibatnya apa kalau kita berubah oleh pembaharuan budi? Kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Wow, bukankah ini yang kita inginkan? Ketika kita harus milih sesuatu, ketika kita harus milih seseorang untuk menjadi pasangan hidup kita. Bukankah kita perlu kehendak Allah? Perlu Bapak Ibu? Perlu? Kalau nggak perlu saya turun nih, udah selesai khotbahnya. Perlu ya, karena kehendak Allah itu selalu yang terbaik, yang sempurna, yang nggak pernah membawa kita kepada apa? Kepada sesuatu yang menghancurkan, nggak pernah. Kita perlu kehendak Allah, tapi kan bingung, gimana caranya saya tahu kehendak Allah? Ya ketika Bapak Ibu Saudaraku mungkin sakit, perlu ke dokter mana ya? Dokter teh banyak kan, bener nggak? Tuhan mesti ke dokter yang mana? Kan nggak mungkin semua dokter didatengin ya. Boros juga, misalnya seperti itu. Ya, mau nyekolahin anak misalnya, sekolah yang mana? Ke sekolah tuh banyak. Kita perlu kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana membedakannya? Ya, nah ini harus mengalami pembaharuan budi. Ya, nah untuk lebih jelasnya lagi, yuk saya kasih lihat lagi. Ayatnya masih sama, tapi dari versi yang lain. Silakan Ibu. Roma 12 ayat 2. Berhentilah meniru cita-cita dan pendapat budaya di sekitar Anda. Tetapi ubahlah diri Anda secara batinnya oleh Roh Kudus melalui reformasi total cara berpikir Anda. Ini akan memberdayakan Anda untuk memahami kehendak Tuhan saat Anda menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Amin. Amin. Jadi lebih dijelaskan dari versi ini adalah ini nih, ubah diri Anda secara batinnya oleh Roh Kudus. Makanya ini cuma bisa terjadi sama orang-orang yang udah percaya Yesus. Karena orang dunia bisa berubah untuk lebih baik, bisa, tapi setengah mati. Tapi kalau kita berubahnya dibantu, dilakukan oleh Roh Kudus. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku, melalui apa? Reformasi total cara berpikir. Jadi saya mau kasih tahu pagi hari ini, maaf ya, cara berpikir kita tuh salah. Kenapa? Karena dari kecil kita lahir, kita taunya budaya cara berpikir dunia. Kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu minta sama Roh Kudus diajarin. Setelah kita terima Tuhan Yesus, PR kita bersama Bapak Ibu Saudaraku adalah apa? Kita minta diajarin cara berpikirnya. Karena cara berpikir dunia itu berbeda. Ya. Diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, ini akan membantu kita untuk memahami. Ya. Nanti saya akan kasih ilustrasi, satu ayat saya ingin kasih dulu ke Bapak Ibu Saudaraku dari Ibrani. Ya, cara berpikir. Saya yang bacakan saja. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah, nah ya, kita perlu baca firman Tuhan. Firman Allah itu apa? Hidup dan apa? Kuat dan apa? Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk, ya ini kemampuan firman Allah ya. Firman Allah itu dapat menusuk amat dalam sampai apa? Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudaraku, kadang kita bingung ini kehendak Tuhan mau yang mana. Ya, kita mencoba berpikir, itulah sebabnya kita butuh firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan jangan cuma didengerin di hari Minggu. Ya boleh sih, tapi udah gitu Bapak Ibu Saudaraku, cara berpikirnya jadi ya lama ya untuk diubahkan begitu. Makanya kenapa tiap hari kita butuh baca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan. Karena cara berpikir kita tuh harus diganti. Ya, cara berpikir yang benar, ya itu cara berpikir lewat firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan. Ada ilustrasi pagi hari ini, tadi saya udah janjian sama tim. Come on guys, maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Bukan kelinci percobaan ya, tapi tim yang mau bantu saya kumpul di sebelah sini deh. Oke, silahkan paling depan.
Ya, oke. Nah, ya silakan di belakangnya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, ini ilustrasi, ini ceritanya kita. Ya, anggap aja kita lagi ngomongin Doni, ya saudara Doni ya. Doni kelihatannya seperti apa Bapak Ibu? Ganteng ya, cakep ya, bener gak ya? Rapih ya, jangan GR ya Don, emang bener itu. Ya, kita tuh terdiri dari fisik Bapak Ibu, saudaraku. Ya, fisiknya kelihatannya seperti ini, seorang laki-laki. Tapi sesungguhnya Tuhan menciptakan kita bukan dari fisik. Ya, tetapi ada juga jiwa dan roh. Ya, saya coba beri ilustrasi ini supaya Bapak Ibu Saudaraku ada sedikit gambaran. Sorry ya, aku mundurin dulu. Ya, oke, thank you so much. Silakan. Jiwa, nah jangan lihat ini sebagai Yosea, jangan. Ceritanya ini jangan terlalu jauh, agak dekat sedikit. Ya, ceritanya ini Doni, jadi kita bisa lihat Doninya, tapi kita nggak bisa lihat jiwanya Doni. Karena jiwa Doni itu ada di dalam. Jiwa itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi nggak kelihatan, tapi sesungguhnya seorang Doni itu dia punya jiwa. Dan yang terakhir, mari kemari. Ya, jangan lihat ini sebagai saudara Yose, ya. Jadi ini masih part dari Doni, masih bagian dari Doni, dan ceritanya Yose ini adalah rohnya. Tapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, betul ya Bapak Ibu ya. Doni juga ketika di perut mamahnya juga udah berdosa karena benihnya udah dosa. Maka roh ini sebetulnya tuh mati. Mati kamu Yose, gimana Yose? Ya, ceritanya Yose itu mati. Coba ya menunduk atau mungkin tutup matanya. Ya, jadi Doni hidup sehari-hari begitu. Doni itu hanya gak ada rohnya, rohnya mati. Karena Doni belum percaya sama Tuhan Yesus. Ya, jadi sehari-hari Doni itu dipengaruhi oleh jiwanya. Mesti berpikir nih, mesti sekolah, ya, mesti kuliah, mesti bekerja. Nah kan ya pakai kacamata pinter, jiwa kan pinter ya. Mikir kalau pakai kacamata kan kelihatan lebih pinter ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Jadi ini yang mikirnya, yang ngarahinnya untuk kasih tahu Doni sehingga akhirnya Doni melakukan sesuatu aksi. Ngerti ya Bapak Ibu ya saudaraku ya. Tapi satu kali waktu puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Doni dengar Injil Yesus Kristus. Ya, dan Doni di situ dapat anugerah Tuhan. Doni percaya, Doni terima Tuhan Yesus. Nah, janji Tuhan, seseorang yang terima Tuhan Yesus, rohnya dibangkitkan oleh siapa? Oleh Roh Kristus. Mana Roh Kristus? Iya, ini ceritanya Roh Kristus. Waktu terima Yesus, begitu ya. Waktu terima Tuhan Yesus dibangkitkan rohnya ya. Puji Tuhan, rohnya dibangkitkan ya. Jadi rohnya bangkit Bapak Ibu Saudaraku. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Haleluya. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Kebiasaan Doni itu tuh selalu dikontrol oleh jiwanya. Ya. Padahal Roh Kristus itu sudah membangkitkan roh kita dan Roh Kristus atau Roh Kudus itu terus mengajak untuk yuk belajar firman Tuhan yuk belajar firman Tuhan. Coba Roh Kristus kasih tahu roh kita. Ya, nah roh kita tuh mau kasih tahu jiwa sebetulnya. Coba ditoel jiwanya, tapi jiwanya udah biasa. Udah biasa mikir sendiri, mutusin sendiri. Gimana saya aja, saya teh sekolah tinggi loh. Saya tuh pinter, saya tuh apa ya bener loh itu logika. Si ini, guru ini ya, petinggi ini, ahli ini. Jiwa terus. Bapak Ibu lewat ayat Roma 12, ayat 2. Yuk mau diubahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus kasih tahu roh kita. Karena roh kita itu kita gak bisa berasa Bapak Ibu. Ya roh itu bukan dirasa-rasa, bukan perasaan, bukan. Roh itu bukan. Ya roh, seperti Tuhan ya. Gak kelihatan bentuknya, gak bisa dirasakan. Tetapi roh itu selalu berpadanan dengan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi baca Alkitab, Roh Kudus mengajar kepada roh kita. Ya coba gimana? Ya dan roh kita coba untuk kepada jiwa. Nah hari ini Doni udah denger nih ayat tadi Roma 12 ayat 2. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Doni mulai berpikir, wah kayaknya saya mesti belajar untuk mau mengikuti pimpinan roh.
Dan yang terjadi adalah ketika misalnya saya nih ya dari dunia nih, saya pakai item nih ya udah kayak dari dunia aja ya. Nih lu Don, lu covid lu Don, lu takut lu Don ya saya begitu. Tapi karena Doni udah tahu firman Tuhan, jiwanya langsung cari firman Tuhan. Firman Tuhan tuh bilang apa sih? Takut lu Don lu, nanti ini lu ekonomi lu, kamu kerjaan gimana? Kamu apa ya sakit lo apa gitu ya. Tapi jiwanya udah gak mau ngeliat ke saya lagi. Ya, jiwanya maunya lihat apa kata firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Waktu jiwanya tahu firman Tuhan bilang apa? Jiwanya kasih tahu kepada fisiknya untuk fisiknya melakukan. Yang Doni lakukan adalah memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Mungkin gak tahu solusinya apa tapi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Boleh kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan nah benar tuh. Roh Kudus dulu, rohnya. Jiwa baru fisik, wah bener banget kasih tepuk tangan, belajar ya. Bener, jadi bukan fisik kita Bapak Ibu Saudaraku yang memegang kendali. Makanya ada ayatnya hendaklah kamu dipimpin oleh roh. Padahal roh itu tuh gak berasa, roh itu tuh gak kelihatan. Tapi apa, makin kita baca firman Tuhan, makin Roh Kudus mengubahkan cara berpikir kita. Makanya perlu terus untuk apa? Untuk renungin firman Tuhan. Saya berdoa ilustrasi yang mungkin gak sempurna tapi membantu kita ya untuk memahami. Karena kembali lagi roh dan jiwa itu tuh wah kayak udah jadi satu gitu ya kayak lekat. Tapi begitu ada firman Tuhan di situ bisa dipisahkan dan kemudian jiwa belajar. Kita belajar, makanya terus belajar firman Tuhan. Nah sekarang ke stop. Stop Bapak Ibu Saudaraku udah tahu ya. Stop itu menghentikan, mencegah atau menutup. Ini saya cari katanya dari Kamus Bahasa Indonesia arti stop itu apa sih. Nah jadi firman Tuhan bilang gini, stop meniru. Stop itu tuh berhenti. Bapak Ibu saya mau bilang, kalau saya diam, Pak polisi gak mungkin bilang saya stop, betul? Tapi kalau saya berjalan ke satu arah dan Pak polisi bilang stop lah, aku stop. Ngerti ya? Jadi kata stop ini tuh berarti Bapak Ibu, kalau kita gak ngikutin Roh Kudus, kita tuh sebenarnya sedang mengikuti dunia. Ya, karena cuma ada dua, ikutin Tuhan Yesus, ikutin Roh Kudus, atau kita ikuti dunia. Gak pernah, diem aja, gak pernah ada pilihan ketiga tuh gak ada. Ya makanya ayatnya adalah stop, berhenti untuk meniru dunia, berhenti untuk ngelihat ke arah sini. Nah tadi ya Doni dan Ea ya mewakili ya udah gak mau lihat lagi ke saya sebagai representatif dunia. Tapi lihatnya ke firman Tuhan. Stop melihat ke situ. Nah kalau meniru itu artinya apa meniru? Ya meniru itu melakukan sesuatu berdasarkan contoh atau teladan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau ngelihat terus ke dunia Bapak Ibu nanti sadar gak sadar kita nyontoh jadinya. Kan dunia mah gitu, ada dikit-dikit apa panik gitu ya langsungnya panik buying lah. Ya kan panik apalah gitu ya. Kalau kita ngeliatin terus ke dunia kita ikut panik. Harus stres loh, sekarang mah susah cari uang ikut stres gitu ya. Karena ngeliatin terus dunia. Tapi lihat firman Tuhan kita gak akan kayak gitu. Berbeda sekali firman Tuhan itu. Ya, meniru itu apa sih? Meniru itu proses loh Bapak Ibu. Nih yang pertama kita perlu dulu melibatkan panca indera sebagai penerima rangsang. Jadi Doni tuh baca ini berita, sosial media, terus kan menerima rangsang ya. Dari mata kah, dari telinga kah dengar berita, terus menerima. Pertama nerima dulu. Yang kedua apa? Mengolah informasi. Jiwa kan mulai mikir, oh kacau ya sekarang mah ya, oh dunia teh sekarang teh gini, oh susah ya sekarang mah ya kalau ngedidik anak udah kan gadget, apa kita teh kepengaruh jadi bener susah, jadi susah gitu. Karena kita terlalu banyak ngedengerin apa kata orang, apa jiwa kita teh mengolah itu. Yang ketiga apa? Aksi. Akhirnya yang kita lakukan adalah udahlah hopeless lah, udahlah anak ya udahlah nggak tahu lah mesti dididik gimana, bingung lah udah, nggak ada harapan jadinya. Ya Bapak Ibu, jadi meniru itu bukan sesuatu yang langsung. Meniru itu bicara bagaimana kita terlalu bergaul erat dengan seseorang sehingga akhirnya kita ketiplek mirip dia. Ya, makanya yang suami istri pasangan kadang-kadang jadi mirip kan kebiasaannya. Karena setiap hari bersama-sama. Jadi
makanya setiap hari kita butuh dipimpin Roh Kudus, setiap hari kita butuh firman Tuhan. Supaya jadi gak ngikutin apa kata dunia. Saya harap Bapak Ibu Saudaraku bisa menerima kebenaran ini. Amin. Ya, dan firman Tuhan mengatakan stop. Artinya kalau kita gak secara aktif minta dipimpin sama Roh Kudus, kita tuh lagi ngikutin dunia. Karena kita pasti baca koran, kita kan pasti buka WA, gak mungkin. Diem di kamar aja udah gak ketemu orang, gak baca, gak mungkin Bapak Ibu. Kita pergi jalan-jalan, kita belanja, kita kerja, pasti ketemu. Tapi kalau kita aktif dipimpin sama Roh Kudus, kita aktif renungin firman Tuhan, kita gak kayak dunia. Amin. Stop meniru dunia. Nah ini ya ayat terakhir saya berikan, Roma 12 ayat 2. Ya, saya bacakan aja. Jangan menjadi terlalu terbiasa dengan budaya Anda sehingga Anda, lihat, bisa menyesuaikan diri tanpa berpikir. Saking udah biasa-bisan kita tuh sama dunia Bapak Ibu Saudaraku. Brojol juga kan udah langsung di dunia ya, begitu kita sekolah. Ya kan semuanya tuh dunia sebetulnya. Ya, jadi kita tuh pinter banget menyesuaikan diri tanpa berpikir. Makanya Roh Kudus tuh dianugerahkan kepada kita. Kalau gak ada Roh Kudus susah kita mengerti kerajaan Allah itu seperti apa. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan yuk jangan menjadi terlalu biasa dengan budaya sehingga kita tuh menyesuaikan diri tanpa berpikir. Sebaliknya pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Ya selalu. Tadi kan mau makan, terima kasih Tuhan engkau baik. Mau tidur, Tuhan terima kasih hari ini aku lelah bekerja, lelah sih. Tuhan hari ini aku dimarahin bos, tapi terima kasih ya engkau hiburkan aku. Aku percaya kegagalanku tadi jadi sesuatu yang baik buat aku, dalam arti kata aku belajar lagi, aku berusaha. Pusatin sama Tuhan dan bagaimana Tuhan menghibur kita, menuntun kita, ngarahin kita. Yuk pusatin pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan. Anda akan apa? Diubahkan. Dari luar ke dalam? Bukan, dari dalam. Ya, dari dalam. Bapak Ibu Saudaraku, kalau masih emosional misalnya. Saya juga emosional. Tapi semakin saya belajar firman Tuhan, semakin Tuhan saya mau dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan ubahin saya. Ya. Sampai dapat predikat, kamu nyantai banget lah, gak pernah panik gitu. Wow, saya bilang itu bukan saya, itu Roh Kudus yang ubahin saya. Ya Bapak Ibu ya, jadi diubahkan dari dalam keluar. Kenali dengan segera apa yang Tuhan inginkan dari kita dan tanggapilah dengan cepat. Tidak seperti budaya di luar ya, di sekitar kita yang selalu menyeret kita ke tingkat ketidakdewasaannya. Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Tuhan itu mengembangkan kedewasaan yang terbentuk dengan baik di dalam diri kita. Kalau kita terus mau dipimpin sama Roh Kudus, kita terus renungin apa kata firman Tuhan. Ada berita buruk, ada sesuatu yang kita baca tidak baik. Panggil nama Tuhan, Tuhan saya harus gimana ini. Anak zaman sekarang teh pegang terus gadget. Tuhan saya mesti gimana? Kasih saya hikmat. Ya tenang dulu, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk kasih tahu sama kita apa yang harus kita lakukan. Jangan buru-buru langsung cari. Yang lain gimana sih, yang lain gimana? Datang dulu sama Tuhan, berdoa dulu. Ya, nantikan dia, fokusin sama dia. Baca firman Tuhan, renungin, nanti Tuhan juga akan berikan kepada kita apa? Ayat firman Tuhan yang kita butuhkan. Yang jadi pertanyaan kita, yang jadi kebutuhan kita. Percayakah Bapak Ibu Saudaraku? Amin, firman Tuhan itu hebat. Kelihatannya kayak buku kuno, enggak. Firman Allah itu hidup, berkuasa. Itu tuh pedoman kita. Ya, jadi yang terakhir saya mau bilang, yuk kita fix your attention on Jesus. Yuk arahkan pandangan kita kepada Yesus. Yesus enggak kelihatan tapi apa? Dia ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bahwa sungguh kami telah diubahkan oleh Engkau. Mungkin memang kami masih bisa melakukan kesalahan. Tapi kami mau belajar Tuhan Yesus untuk selalu melihat bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sehingga ketika kami datang kepadamu, kami datang kepada Bapa, kami boleh mengucap syukur
Karena kami dihidupkan, kami dikuduskan, kami jadi berkenan. Bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena Yesus. Dan kami percaya dari hari ke hari, ketika kami terus merenungkan kebenaran ini, Roh Kudus mengubahkan kami dari dalam keluar. Sehingga kami tidak akan pernah tertarik lagi dengan daya tarik dosa. Sehingga kami tidak akan mudah jatuh di dalam dosa. Karena Roh Kudus terus memimpin kami, Roh Kudus mengingatkan kami, Roh Kudus mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau hidup mulai hari ini dalam keseharian kami. Ketika kami melakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya biasa, tapi kami selalu mengucap syukur, kami selalu menyadari, kami selalu mengingat bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diberkati, yang disayang sama Tuhan. Dan kami mau berikan diri kami sebagai persembahan. Kami mau menerima kasih-Mu Bapa, karena sesungguhnya Engkau begitu rindu kami mendengar suara kami. Engkau begitu ingin kami selalu mengandalkan Engkau Bapa, karena Engkau begitu sayang kepada kami. Engkau mau menolong kami. Mampukan kami, ingatkan kami Roh Kudus untuk kami tidak terlalu melihat dunia, tetapi setiap kali kami tanya Engkau, minta tolong sama Engkau Roh Kudus. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau sanggup untuk menunjukkan kepada kami jalan keluar. Engkau sanggup menunjukkan kepada kami, memberikan kepada kami hikmat dari surga. Karena kami sudah terima Yesus dan Yesus adalah hikmat Allah. Kami mau bawa kebenaran ini di dalam nama Yesus. Kami mau terima kebenaran ini dalam nama Yesus. Dan kami mau lakukan itu dalam keseharian kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.